Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi smart. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat dan siap untuk belajar bersama saya, Asma Rahmat, guru matematika dari SMA Negeri 17 Makassar. Baik, hari ini masih di kelas yang sama, di kelas tes potensi skolastik. Kita masih membahas bidang uji pengetahuan kuantitatif, ya, salah satu bagian dari TPS. Nah, hari ini kita akan secara khusus membahas tipe soal-soal yang memuat perbandingan dua kuantitas. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tipe soal pilihan ganda atau pilihan 1, 2, 3, 4, ya. Kali ini kita akan secara khusus membahas perbandingan dua kuantitas. Nah, seperti apa tipe soal ini? Nah, ini sebagai pengantar ya. Jadi soal seperti ini pertama biasanya didahului oleh stimulus soal. Ada pengantar dari soal, ya, informasi yang diketahui terkait dengan soal. Kemudian setelah itu nanti akan ada tabel di bawahnya, biasanya menggunakan P dan Q, ya, yang memuat dua kuantitas. P ada kuantitas dan Q ada kuantitas yang akan kita bandingkan. Nah, pilihannya selalu 4 macam seperti ini ya. Kita bisa lihat soal-soal yang sudah terulang sekian tahun, selalu seperti ini, pilihannya hanya 4 saja, A, B, C, D. Yang pertama, apakah P-nya lebih besar dari Q? Yang kedua, apakah P-nya yang lebih kecil dari Q? Ataukah P sama dengan Q? Ataukah tidak dapat ditentukan keputusannya? Ya, tidak bisa kita bandingkan apakah P besar atau Q yang besar. Nah, itu 4 pilihannya ya. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa soal, semuanya soal-soal yang sudah pernah diujikan ya, soal UTBK tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita akan lihat soal yang pertama. Soal yang pertama, ini terkait dengan perbandingan. Kalau kita lihat soal ini masih menggunakan konsep yang kalian pelajari di SMP ya. Ini perbandingan di SMP. Satu kaleng cat, maaf kita lihat dulu. Tombolnya, maaf ya. Tunggu sebentar, iya. Oke. 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 Baik sekalian ya, maaf sedikit ada masalah teknis ya. Kita lihat, ini soal tentang perbandingan yang kalian pelajari di SMP. Jadi seperti selalu saya katakan, kadang-kadang yang diujikan di pengetahuan kuantitatif itu konsepnya bahkan ada yang dari SD, dari SMP, dan sebagian dari SMA. Di sini kita lihat ada satu kaleng cat hijau. Satu kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Ya. Ya, kalau kita buat cat biru dan cat kuning ya. Cat biru itu 2 liter
Ini biru ya. Kemudian cat kuningnya 3 liter. Menghasilkan 1 kaleng cat hijau ya. Ini 3 liter. Nah, sekarang telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning. Nah, kondisi yang kedua, diketahui 5 liter cat biru dan cat kuningnya ada A liter. Pertanyaannya sekarang, ya, manakah hubungan yang benar di antara P dan Q? Kita lihat di P itu 2A, sedangkan Q-nya 14. Nah, ini perbandingan apa namanya ya kalau di SMP? Kita lihat, kalau tadi cat birunya 2 liter, cat kuningnya 3 liter. Ya kan? Nah sekarang, kalau cat birunya naik 5 liter, cat kuningnya gimana? Pasti tambah banyak ya. Pasti cat kuningnya akan semakin banyak kalau cat birunya bertambah banyak. Nah, namanya perbandingan senilai kalau di SMP. Nah, gimana cara menyelesaikan perbandingan senilai? Ya samakan saja, namanya senilai, kalian tinggal samakan. Ini tinggal disamakan, ini tinggal dibandingkan seperti ini. Oke? Kemudian tinggal kalian kali. 2 kali A, 2A. Sama dengan, ini kali silang ya, 35 kali 3, 15. Nah, berarti 2A, 15. Ini 2A, berarti sini 15. 15 dengan 14 dibandingkan, ini lebih besar. Berarti kalau itu jawabannya alfa. Berarti P lebih besar dari Q. Ya, simpel sekali. Jadi perbandingan senilai. Biasanya di tes TPS itu ada 2 macam perbandingan ya. Ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Kalau yang senilai kalian tinggal bandingkan, samakan, kali silang. Nah, kalau yang balik nilai, kalian cuma balik salah satunya. Namanya saya balik nilai ya, salah satunya dibalik. Oke, ini soal yang pertama. Bagaimana? Ada yang join enggak dengan kita hari ini? Yang punya jawaban yang sama? Oh, belum ya. Baik, kita lihat lagi soal berikutnya, yang kedua. Jadi, generasi smart sekalian ya, silakan join ya. Ikut menjawab soal-soal ini. Kalau tidak bisa dengan voice, bisa kalian di chat room tuliskan jawabannya ya. Dan kalau mau langsung bertanya boleh, kita bisa langsung interaksi. Oke, soal yang kedua, masih terkait perbandingan. Kita lihat di sini ya. Jumlah pegawai perusahaan A 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B. Oke. Jadi ada 2 perusahaan. Perusahaan A dan B. Di perusahaan A, jumlah pegawainya 3 kali dari perusahaan B. Ya. Jadi kalau kita bandingkan A dibandingkan dengan B, itu jumlah perusahaannya 3:1. 3:1 ya. Perusahaan A 3 kali lipat dari jumlah perusahaan pegawai di perusahaan B. Nah, jumlah pegawai perusahaan A dan B kalau digabung sekaligus jumlahnya 92 orang. Ya. Berarti ini kalau ditambah, pegawainya ditambah, itu 92 orang. Oke? Total pegawai A dan B 92 orang. Nah, sekarang manakah kuantitas yang tepat berdasarkan informasi ini? Yang P diketahui 69 kuantitasnya. Sekarang yang Q itu apa? Selisih antara jumlah pegawai A dan B. Jadi jumlah pegawai di perusahaan A dikurangi perusahaan B itu berapa? Nah, ini yang kita mau cari nih. Oke? Gimana cara mencari perbandingan seperti ini? Tentu mungkin ada yang berpikir, kalau gitu harus cari A-nya berapa, ya kan? Kan kalau cari selisih berarti A-nya berapa, perusahaan A-nya berapa orang, perusahaan B-nya berapa orang. Kalau sudah ketemu, baru dikurang. Setelah dikurang, hasilnya bandingkan sama P. Ada enggak cara lain? Ada yang bisa jawab? Ada yang sudah tulis di chat room? Jawabannya? Oke. Kita lihat. Jumlah semua karyawan A dan B 92 orang. Ya. Itu kalau ditambah. Ya. Kalau ditambah perbandingannya juga ditambah. Jadi kalau 3 tambah 1 itu 4 kan? Kalau kita tambah. Oke? Jadi kalau A tambah B, ini A tambah B ya. Itu 92 orang. Perbandingan juga ditambah. Nah, kalau kita mau cari selisihnya, kita tidak usah cari satu-satu. Langsung saja ya. Mau cari selisihnya, tidak usah cari satu-satu. Langsung saja. Jadi kalau cari selisih A dengan B, berapa?
Cukup kalian cari selisihnya 3 kurang 1. 3 kurang 1, ini sama dengan ya. Dibagi, jumlahnya berapa semuanya? 4. Dikali total orangnya, 92. Nah, seperti itu. Tinggal kalian bagi. 92 bagi 4. Ini bagi 4 kan bisa ya. Ini di atas kan 3 kurang 1, 2. 92 bagi 4, 23. Berarti 2 kali 23, 46. Nah, di sini 46 berarti. Bandingkan dengan 69, besar P. Berarti jawabannya alfa. P lebih besar dari Q. Perbandingan, ya. Sederhana sekali. Jadi kita tidak perlu mencari A berapa, B berapa. Tapi kalau mau tahu berapa A, kalian tinggal lihat. A berapa? 3. 3 per berapa? 3 per 4 dikali 92 orang. B-nya berapa? 1. 1 per 4 kali 92 orang. Nah, seperti itu cara kalau mau cari A dan cari B. Oke? Gimana? Ini bisa dipahami? Mungkin ada yang mau join, bertanya? Belum ada ya? Baik. Nah, berikutnya kita pindah ke soal yang ketiga. Masih perbandingan dua kuantitas. Soal yang ketiga. Matriks ya. Jadi di soal TPS itu juga ada matriks ya. Bahkan integral ada, integral yang sederhana ada, turunan yang sederhana ada ya. Sekarang matriks. Di sini diketahui ada matriks A memiliki inverse, ini inverse-nya ya. Berarti ini inverse, kita tulis dulu. Ini adalah A inverse ya berarti. Nah, oke. Kemudian memenuhi persamaan matriks A dikali matriks 3 kurang C 4 tambah D itu sama dengan matriks CD ya. Ini matriks kolom, ini matriks kolom. Untuk suatu bilangan real C dan D. Jadi C dan D-nya belum diketahui. Nah, sekarang informasi yang di atas ini kita pakai untuk membandingkan P dan Q. Q-nya 1, P-nya D kurang C. Berarti kita harus tahu D-nya berapa, C-nya berapa. Nah, ini yang perlu dicari ya. Supaya bisa kita bandingkan. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan ada matriks A inverse yang diketahui. Yang sana ada A. Apa sifat dari A inverse apabila ketemu dengan matriks A? Nah, itu keywordnya ya. Jadi kata kunci dari soal ini, kalian gunakan sifat matriks A kalau dikali A inverse. Itu sama saja kalau matriks A inverse dikali A itu sama dengan identitas. Sama dengan identitas. Itu identitas seperti apa? Kalau kalian tahu perkalian angka 1 ya. 1, angka 1 dikali angka berapapun, atau bilangan 1 dikali bilangan berapapun, ya. Bilangan 1 dikali bilangan berapapun, hasilnya bilangan berapapun. Tidak berubah. Ya. Maka, identitas dalam matriks itu sifatnya mirip dengan bilangan 1 pada operasi perkalian. Jadi kalau matriks identitas dikali matriks apapun, hasilnya matriks apapun. Yang penting ordonya sama, ya. Yang penting ordonya sama. Nah, jadi di sini apabila ini ketemu, maka dia jadi identitas. Nah, sekarang di sini kan ada A dikali matriks 3 kurang C 4 tambah D. Ada inverse-nya. Kita perlu hilangkan ini. Nggak usah dicari ya. Jadi kalian nggak usah berpikir, kalau ada inverse cari A lagi. Oh, nggak usah dibalik seperti itu. Langsung gunakan saja. A inverse coba kita kali dari kiri. Kalau saya kali sini dari kiri. A inverse kali. Nah, karena di sini saya kali A inverse dari kiri, maka di sini juga dikali A inverse dari kiri. A inverse. Oke? Masing-masing kita kali dari kiri. Nah, kalau yang dikali dari kiri ini kan jadi identitas nih. Ini kita coret saja. Ya, ini jadi identitas. Sehingga hasilnya tinggal yang ini. 3 kurang C, 4 tambah D. Ini tambah ya. Nah, sama dengan matriks A inverse yang sana, itu kita tulis. Yaitu 2, negatif 1, 2, 1. Dikali CD. Oke? Nah, sekarang ini kan kalian tinggal kali ini, ya.
Gimana kali matriks? Baris kali kolom ya. Jadi kalau kita kali sama dengan, ini baris 1 nih. Ya, 2 negatif 1 kali kolom. Ya. 2 kali C, 2C. Negatif 1 kali D, negatif D. Nah, kayak gitu ya. Terus, 2 kali C, 2C. 1 kali D, positif D. Nah, tinggal kalian samakan. Yang baris atas, samakan yang atas. Baris yang bawah, samakan yang bawah. Nah, coba kita samakan. 3 kurangi C sama dengan 2C kurangi D. Ini yang pertama ya, yang atas. Sekarang yang bawah. 4 tambah D sama dengan 2C tambah D. Mana yang lebih gampang dikerjakan lebih dahulu? Yang sana ya. Ini kan ada D, ada D. Kita coret saja D-nya. Berarti tinggal 4 sama dengan 2C. Berarti C-nya berapa? 2 kali berapa sama dengan 4? Berarti 2. Nah, ketemulah C2. Kalau C-nya 2, masukin di sini. 2, 2. 3 kurang 2, 1. 2 kali 2, 4. Kurang D. 4 dikurang berapa dapat 1? Berarti D-nya dapat 3. Nah, kalau gitu di sini 3, sini C-nya 2. 3 kurang 2, 1. 1 P-nya, Q-nya 1. Berarti kesimpulannya C. Ya, P dan Q sama. Oke? Jadi, di sini, di matriks, kita tinggal gunakan inverse-nya. Tidak perlu mencari A-nya. Ya. Kalian tinggal pakai, gunakan sifat ini. Kalau dikali inverse dengan matriks A dikali inverse-nya, itu hasilnya identitas. Ibaratnya, angka 1 kalau perkalian biasa ya, pada bilangan real. Oke, bagaimana? Ada yang turut menjawab soal ini? Oh, belum ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Soal yang keempat. Ini saya hapus. Nah, masih matriks ya. Masih matriks. Untuk soal yang keempat, sama tadi ya, matriks F memiliki inverse. 1, 2, 1, 1 ya. Berarti ini adalah F inverse. Oke. Kemudian, dia memenuhi persamaan matriks negatif 5N, 4M, sama dengan matriks F dikali matriks 31, negatif 1, 0. Semua ordo 2 kali 2 ya. Semua matriks persegi. Kemudian dari informasi ini didapatkan M dan N. Yang akan dibandingkan pada P adalah 2M kurang N dan Q-nya 3. Ayo. Dengan sifat yang sama tadi ya. Kalian gunakan cara yang sama seperti tadi. Ingat bahwa apabila matriks F sana tuh ya, F ketemu dengan inverse-nya, nanti hasilnya identitas. Jadi caranya gimana? Tinggal kita kali dari kiri ya. Lihat, ini kan dari kiri. Kali saja dari kiri. F inverse taruh sini. F inverse. Oke, kali ya. Ini juga F inverse. Kali. Ini ketemu nih. Ini kita buang saja. Ini kan jadi identitas. Identitas ya. Identitas dikali matriks yang sana. Tetap matriks yang ini. Tidak berpengaruh ya. Nah, sekarang tinggal kita tulis hasilnya. Ini kita tulis di sini. F inverse yang ini tulis 1, 2, 1, 1. Terus matriks itu negatif 5, N, 4, M. Sama dengan yang kanan, I-nya kita hapus saja ya. 3, 1, negatif 1, 0. Perkalian matriks nih. Kita mau cari M dan N. Nah, ketemu soal seperti ini, kalian harus sedikit lebih cerdas ya dalam mengerjakan soal. Seperti ini. Ini kan dikali semua, matriks ini dikali ya. Tapi kita hanya butuh M dan N. Kita hanya butuh M dan N saja. Artinya, kita tidak usah kali semua sebenarnya. Ini kan kalau dikali, baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 2 kali kolom 1.
baris 2 kali kolom 2. Sementara M dan N itu adanya di kolom kedua. Kolom kedua, ya, posisinya. Jadi kalau ini mau dikerjakan, tidak usah dikali semua. Kita cukup fokus ke kolom kedua. Dan hasilnya fokus kolom kedua. Nah, sekarang kali dengan apa? Ya terserah. Kalian boleh kali dengan baris 1, atau kalian kali dengan baris 2. Ya. Kita kali baris 1. Baris 1 kolom 2. Kalau kita kali, 1 kali N ditambah 2 kali M, 2M. Hasilnya yang sana, sejajarnya ya. Baris 1, sana juga baris 1, ya. Berarti 1. Oke? Yang kedua, baris 2 kali kolom 2. 1 kali N tambah 1 kali M sama dengan pasangannya yang mana? Yang ini, 0. Oke? Sekarang tinggal kita eliminasi kan? Ada N tambah 2M1, N tambah M sama 0. Ya, tinggal eliminasi. Ini kita kurang. N-nya kita coret, ya. 2M kurang M, 1M. Sama dengan 1 kurang 0, 1. Ketemulah M-nya 1. N-nya berapa? Tinggal masukin sini. Masukin sini ya. Nah, kita masukkan sini. Keluarnya di sini, ya. N tambah M. M-nya 1. Sama dengan 0. Berarti N-nya berapa? Ya, harusnya lawannya 1 ya. Negatif 1 berarti. Negatif 1. Nah, ketemulah M dan N. Tinggal kita masukkan sini. 2. M-nya itu 1. Dikurang. N-nya negatif 1. Berapa nih? 2. Dikurangi negatif 1. Jadinya tambah 1. 2 tambah 1, 3. Ini 3, ini juga 3. Berarti sama ya. Nah, kalau gitu jawabannya C. Berarti P sama dengan Q. Oke, saudara sekalian. Ini jawaban yang berikutnya dari soal matriks yang keempat ya. Perbandingan dua nilai. Gimana? Apa ada yang menjawab sama dengan ini? Atau ada yang belum jelas? Silakan. Oh, ada ya. Dari Pangkep, ya mantap ya. SMA 13 Pangkep. Jawab C, bagus ya. Sama. Mungkin yang lain juga baru mulai coret-coret ya. Atau masih malu-malu nulis jawabannya. Jangan lupa, silakan ya. Baik, sekarang kita berpindah ke soal yang kelima. Ini saya hapus dulu. Kita pindah soal yang kelima. Nah, ini sekarang terkait dengan statistika. Rata-rata ya. Rata-rata. Nah, kita lihat. Di sini ada diketahui rata-rata berat badan 8 orang. Jadi ada 8 orang. 8 ya. 8 orang berat badannya bertambah 2 kg. Bertambah 2. Ya. Jadi 8 orang ini masing-masing naik 2 kilo. Ya. Naik 2 kilo gitu. Bertambah 2 kg. Ketika ada satu orang yang beratnya 65 kg digantikan oleh orang yang baru. Nah, jadi ceritanya gini ya, ada 8 orang, oke? 8 orang. Satu orang diantaranya beratnya 65 kg. 65 kg. Nah, orang itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan, lalu dimasukkan orang baru, menggantikan dia, yang lebih besar badannya ya, lebih berat badannya. Karena jadi naik nih badannya ya. Jadi 65 kilo dikeluarkan, dimasukkan orang baru yang lebih berat. Akhirnya apa? Yang 8 orang setelah digabung tuh semuanya naik rata-ratanya menjadi 2 kg. Ya. Rata-rata sebelumnya berapa? Ya nggak tahu. Di sini disebutkan ya. Rata-rata sebelumnya tidak diketahui. Perlu nggak kita tahu rata-rata sebelumnya? Tidak perlu. Ya, nggak perlu. Kita cukup tahu berapa penambahnya. Penambahnya 2. Nah, pertanyaannya adalah orang baru ini berat badannya berapa? Ya, orang baru itu berat badannya berapa? Yang masuk itu menggantikan 65, berapa berat badannya?
Lalu bandingkan dengan 80 kg. Ada yang mau jawab lebih dulu? Ya, mungkin sudah ada yang ngitung. Mau kirim jawabannya? Ayo, ada enggak? Ada? Belum ada. Oke. Dalam hitungan rata-rata ya, ini ada beberapa trik yang perlu kalian ingat. Ketika kalian membahas soal statistika, ada rata-rata, modus, median, jangkauan, simpangan baku. Ya. Pertama ada 3 kelompok nih. Rata-rata, median, modus. Rata-rata, median, dan modus. Kalau beberapa data, taruhlah misalnya data itu rata-ratanya 5 ya. Taruh ya, misalnya ada beberapa data. Rata-ratanya 5. Nah, kemudian setiap data ditambah. Jadi saya ulang, ada beberapa data, rata-ratanya 5. Ya. Setiap data ditambah 3 misalnya. Setiap data ditambah 3. Pertanyaannya, berapa rata-ratanya sekarang? Maka caranya sangat simpel. Rata-rata yang tadi 5 tuh, tinggal tambah 3. Berarti 5 tambah 3, 8. Begitu juga kalau dikurang. Ini ada beberapa data. Rata-ratanya 5. Setiap data dikurang 1. Berapa rata-ratanya nanti? Setelah dikurang 1, caranya simpel sekali. 5 kurang 1, 4. Jadi kita tidak perlu menghitung setiap data. Ya, cukup tahu berapa perubahannya. Hal yang sama terjadi untuk modus dan median. Jadi kalau modus ya, kayak tadi ada beberapa data, modusnya 5 misalnya. Setiap data ditambah 3. Modusnya nanti berapa? Modusnya tinggal 5 tambah 3, 8. Begitu juga kalau dikurang. Oke? Nah, lain halnya kalau jangkauan, ya. Atau belum lagi ya, kalau dikali nih, tambah lagi satu ya informasi supaya kalian lebih melek dengan materi seperti ini. Nanti ketemu soal yang seperti ini, ganti-ganti bisa dijawab. Gimana kalau dikali? Ya. Rata-rata data 5 tuh. Setiap data dikali 2. Nanti rata-ratanya berapa? Simpel saja, 5 kali 2, 10. Begitu juga modusnya. Ya. Nah, kalau jangkauan dan simpangan baku, dia tidak terpengaruh oleh penjumlahan. Tetapi, terpengaruh kalau perkalian atau pembagian. Contoh ya, ada beberapa data, jangkauannya 5. Jangkauannya 5. Setiap data ditambah 3. Berapa jangkauan yang baru? Tetap 5, tidak berpengaruh. Oke? Itu juga simpangan baku. Setiap data ditambah, simpangan bakunya tetap sama. Setiap data dikurang, jangkauan simpangan bakunya tidak berubah. Tetapi, kalau datanya dikali, ya, rata-rata misalnya ada 5 data, atau berapa data, jangkauannya 5. Terus, setiap data dikali 2. Nanti jangkauannya berapa? Jangkauannya tinggal kali 2. 5 kali 2, 10. Oke? Jadi untuk rata-rata, median, modus, dia terpengaruh oleh penjumlahan dan perkalian, pengurangan pembagian. Tetapi kalau untuk jangkauan dan simpangan baku, hanya terpengaruh oleh perkalian dan pembagian saja. Nah, informasi tadi, kalau kalian pahami, kalian bisa jawab soal ini tidak lebih dari 10 detik. Saya ulangi ya. Kalau kalian paham informasi tadi, soal semacam ini kalian bisa jawab tidak lebih dari 10 detik. Kalau 10 detik udah lama tuh. Ya, gimana caranya? Kok 10 detik? Mudah saja. Semua data ditambah 2. Ada 8 orang. 2 kali 8. Ya, 16. Dikali ya. 2 kali 8, 16. Oke? Orang yang diganti 65. 65 kg. Ini dikeluarkan. Diganti sama orang yang ditambahkan 16. Tarik, 16. 81. Jadi jawabannya 81. Bandingkan 80. Ini lebih besar. Berjawabannya alfa. Ya. Jadi sangat simpel. Kalian tidak perlu menghitung datanya berapa rata-rata sebelumnya. Cukup seperti ini saja. Lihat, kali ada berapa orang? 8. Setiap orang nambah 2. 2 kali 8, 16. 16 itu tambahkan ke 65 orang. 65 kg. Ya. Jadinya 81. Kenapa ditambah ke situ? Karena itu yang keluar. Ya, setelah dia keluar bertambah 16 kg. Ya, berarti 81. Oke?
Baik. Gimana? Ada yang jawab sama? Belum ya? Oh, ada yang jawab. Oh, pangkep. Benar ya? Bagus. Saya mau 13 pangkep lagi. Takalar, wah ini masih perlu diperbaiki ya jawabannya ya. Oke. Baik, saudara sekalian, kita lanjut lagi ya. Nomor yang ke-6. Ini saya hapus. Masih tentang statistik nih. Statistika ya. Sekarang ada 10 data, rata-ratanya 20. Ada 10 data, rata-ratanya 20. Oke? 10 data, rata-ratanya 20. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata terjadi kesalahan ya. Jadi, data itu 10, sudah dihitung rata-ratanya 20. Ternyata setelah dicek, ada yang salah ya. Ada 2 data yang salah input ya. 2 data salah input. Nah, yang mana itu? Pertama 22. Yang kedua 18. Yang 22 ini salah. Seharusnya 32. Ya. Yang 28 salah, 18 ya. Yang 18 salah. Seharusnya 28. Oke? Nah, sekarang datanya diperbaiki, dikoreksi ya. Yang 22 dihapus, ganti 32. Yang 18 dihapus, ganti 28. Setelah diganti, yang 2 itu rata-ratanya dihitung ulang, ya. Rata-ratanya dihitung ulang, rata-rata setelah dikoreksi, ya. Lalu dibandingkan dengan 24. Nah, yang kita mau cari berapa rata-ratanya setelah dikoreksi, setelah dihitung ulang. Kita cuma punya 2 data ini. Ingat konsep yang tadi. Konsep yang tadi yang saya sampaikan tetap dipakai untuk ini. Ya. Coba lihat, 22 ke 32. Itu nambah berapa? 22 ke 32. Nambahnya 10 ya. Kan 32 kurang 22, 10. Ini nambah 10. Oke? 18 ke 28. Ini tambah berapa? Ini juga tambah 10 ya. 28 kurang 18. Ini juga tambah 10. Berarti tambahnya semua ada 20. Ada penambahan 20. 20 ya, 20 nilai. 20 nilai ini ditambah ke berapa? Ke 10 data. Ya. Karena kok 10 data? Kan cuma 2. Ini kan hitung rata-rata. Hitung rata-rata berarti semuanya, ya. Jadi kita bagi saja 20 ini dibagi ke 10 data, ya. Kalau dibagi 10, ya. Nih, dibagi ke 10 data. Berarti ini hasilnya berapa? 20 bagi 10. Kan dapatnya 2. Artinya apa? Setiap data bertambah 2. Berarti rata-rata, ingat tadi ya, kalau ada penambahan, rata-rata juga terpengaruh. Setiap data ditambah 2, berarti rata-ratanya ditambahin 2. Berarti hasilnya 20 tambah 2, sama dengan 22. Berarti sini 22. 22, 24 dibandingkan berarti B jawabannya. P lebih kecil dari Q. Oke? P-nya lebih kecil dari Q. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi, simpel ya. Kalian tinggal hitung berapa penambahan data setelah baru, bagi ke semua data. Nah, poin penambahan itu per unit itu ditambahkan ke rata-rata. Ya, 20 tambah 2, 22. Hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan 24. Oke, generasi smart gimana ya? Bisa dipaham ya? Oke? Baik, kita lanjut lagi ya. Soal yang ke-7. Atau ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau interaksi dengan kita ya, silakan. Mau bertanya atau menuliskan jawabannya, silakan. Oke, belum ada ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, nomor 7. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 di sini yang diketahui
ada interval 0 sampai 1. Itu adalah interval dari nilai X. Ya. X itu terletak antara 0 dan 1. Bukan 0, bukan 1, tapi antara 0 dan 1. Ya. Jadi dia nilainya pecahan ya, nilainya pecahan. Nah, kemudian di sini dari informasi ini kita akan bandingkan P dan Q. Q-nya itu X tambah 1, sedangkan P-nya X pangkat 4 kurang 1 dibagi X pangkat 2 kurang 1. Manakah yang besar atau yang kecil, atau sama sekali tidak bisa dihubungkan, atau sama, ya. Artinya kita harus sederhanakan dulu bagian ini. Kita perlu sederhanakan bagian P. Kalau ini sudah sederhana ya, kita perlu cek bagian P. Kalau P ini kita sederhanakan, kita bawa ke sini ya. Ini kan ada bentuk selisih kuadrat. Ingat ya, bentuk selisih kuadrat, kalau kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu bisa difaktor ya, selisih kuadrat. Itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini kan X pangkat 4 kurang 1 kuadrat. Ya. Ya kan? Yang di bawah juga begitu, selisih kuadrat. Tapi yang atas saja kita faktorkan ya. Yang atas saja kita faktorkan. X pangkat 4 kurang 1 kuadrat. X pangkat 4 kan kita bisa ubah X pangkat 2 kuadrat. Ya. X pangkat 2 kuadrat. Jadi kalau difaktorkan kita akan dapatkan seperti ini. X pangkat 2 tambah 1. X pangkat 2 kurang 1. Karena ini selisih kuadrat, ya kan? Sifatnya tadi A kuadrat kurang B kuadrat. Yang ini kita ubah menjadi X pangkat 2 pangkat 2, ya. Nah, kayak gitu. Makanya X pangkat 2 tambah 1, X pangkat 2 kurang 1. Nah, di sini dibagi X pangkat 2 kurang 1. Nah, ini bisa dicoret. Ya, karena ini tidak 0 ya, tidak akan mungkin terjadi 0. Sebab dia nilainya antara 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Ini kita coret, berarti sisanya tinggal X pangkat 2 tambah 1. Ya, ini adalah X pangkat 2 tambah 1. Oke, nah ini X pangkat 2 tambah 1. Ini X tambah 1. Kita buang saja satunya ya. Satunya kita buang, ini juga kita buang. Berarti kita tinggal bandingkan X pangkat 2 dengan X. Nah, gimana coba? Bilangan pecahan, ya, X dibandingkan dengan X pangkat 2. Bilangannya terletak antara 0 dan 1. Gimana? Kalau bilangan pecahan 0 antara 1, antara 0 dan 1, kalau kita pangkat 2, jadinya makin besar, lebih dari 1, atau semakin kecil. Yang pasti positif ya. Yang pasti positif. Semakin besar, semakin kecil. Ya kalau bingung, ambil saja contoh ya. Misalnya ambil, coba 1/2. 1/2 kalau dipangkat 2 berapa? Jadinya 1/4. Makin kecil ya. Makin kecil. Kalau ambil misalnya 2/5 pangkat 2. Jadinya 4/25. Semakin kecil. Oke? Artinya apa? Berarti X pangkat 2 lebih kecil dari X. Seperti ini, tandanya seperti ini. Kalau gitu jawabannya adalah beta. Ya. P lebih kecil dari Q. Bilangan pecahan antara 0 dan 1, kalau dipangkat 2, akan lebih kecil dari bilangannya semula. Oke. Ini untuk nomor 7. Ya, jadi kalian tinggal faktorkan bagian P, ya. Lalu hasilnya kita bandingkan dengan Q seperti ini. Gimana? Ada yang jawab juga dari sekolah lain? Belum ada. Oke. Baik, kita lanjut lagi soal yang ke-8 ya. Ada? Tidak ada ya. Kita lanjut lagi ya, yang ke-8. Oke. Sekarang masih hampir sama yang tadi ya. Jadi ini masih nilai X antara 0 dan 1, berarti pecahan ya. Dan di sini ada perpangkatan ya, eksponen. Jadi kalian ingat saja materi eksponen, gimana cara menyederhanakan ini. Lalu hasilnya bandingkan dengan X pangkat 2. 0
X terletak antara 0 dan 1. Nah, kita lihat di sini, perhatikan sifat-sifat eksponen yang kalian sudah pelajari ya. Kalau kita, ini saya review ya, di sini kita ingatkan. Kalau kita misalnya punya A berpangkat M, terus dipangkat lagi sama N. Hasilnya apa? Hasilnya pangkatnya dikali ya. M kali N. Oke. Nah, yang lain, karena di sini ada yang berpangkat ya. Kalau ketemu ya, misalnya A pangkat P dikali A pangkat Q. Maka pangkatnya dijumlahkan ya. A, P tambah Q. Oke? Kalau dibagi, dikurang ya. Nah, sekarang kita gunakan beberapa sifat ini. Kita lihat, di sini ada X pangkat 2 berpangkat 3. Ya. Yang ini, pangkat 2 berpangkat 3. Berarti jadinya pangkat 6. Ya kan? 2 kali 3, 6. Oke? Terus, pangkat 4 dikali pangkat 6, berarti dijumlah jadinya X pangkat 10 ya. Saya tulis di sini. X pangkat 10. Ya kan? 4 tambah 6, 10. Nah, dibagi. Sekarang yang ini, X pangkat 3 berpangkat 3. Berarti dikali, 3 kali 3, 9. Di sini X pangkat 9. Nah, sekarang ini kita sederhanakan. Pangkat 10, ini X ya. Dibagi pangkat 9. X pangkat 10 dibagi X pangkat 9, pangkat jadi kurang. 10 kurang 9, 1. Berarti ini X pangkat 1. Kita bandingkan dengan X pangkat 2. Jadi kasusnya seperti tadi ya, seperti nomor 7. Ini X pangkat 2. X-nya antara 0 dan 1. Semakin dipangkat 2, maka X-nya akan semakin kecil ya. Jadi X dengan X pangkat 2 kalau dibandingkan ya besar yang lebih besar yang X pangkat 1 ya. Kalau dia di pangkat 2 akan semakin kecil karena dia bilangan antara 0 dan 1. Jadi kasusnya seperti contoh soal yang nomor 7 tadi. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah alfa ya. Jadi P lebih besar dari Q. Ya, ada yang jawab A. Bagus ya. Dari Toraja ya. Ada yang jawab C. A masih perlu diperbaiki tuh ya. C. Ada yang jawab A. Bagus ya. Dari Pangkep. A. Iya. Oke. Bagus ya. Banyak yang jawab A. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan soal yang saya siapkan ini bisa habis ya. Saya siapkan 12 nomor nih. Ini sudah 8 nomor. Kita lanjut lagi ya. Nomor 9. Sekarang fungsi ya. Fungsi. Diketahui Gx, fungsi Gx, 3x kurang 1. Dan akar-akarnya dari Gx pangkat 2 dikurangi 4 kali Gx sama dengan 3 adalah alfa dan beta. Ya. Sekarang kita akan bandingkan P dan Q, di mana Q itu 7, sedangkan P 3 alfa tambah 3 beta. Kalian mesti ingat ini, sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Sebelum jawab ini, saya kasih review materi dulu ya, untuk jawab ini. Dulu ada persamaan kuadrat kalian pelajari di SMP. Di SMA juga ada, tapi kayaknya kalau di SMA sangat sedikit disinggung ya. Kebanyakan materinya di SMP. Persamaan kuadrat, AX kuadrat. Ya. Kita belum jawab soalnya, kita review dulu materi ya, biar ada dasar jawab ini. Di SMP kalian belajar AX persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Ya. Nah, X kuadrat koefisiennya A ya. Yang X koefisiennya B, sedangkan si C itu konstanta. Oke? Dia biasanya punya akar ya. Akar-akarnya biasanya ditulis X1, X2. Ya. Kalau mau nulis pakai simbol yang lain, alfa beta boleh ya. Atau alfa beta terserah ya.
tergantung pembuat soalnya ya. Kali ini pembuat soalnya bikin alfa beta ya. Itu sama saja. Kalau ada yang nulis X1 X2 sama ya. Oke. Nah, ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, jumlah dari akar-akarnya. Anggaplah kita pakai alfa tambah beta ya, supaya sama tuh ya. Alfa tambah beta. Jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu adalah negatif B per A. Kita cukup lihat koefisien X dan koefisien dari X kuadrat. Negatif B per A. Kemudian, alfa kali beta adalah C per A. Nah, inilah yang kita pakai untuk menyelesaikan ini. Kok bisa? Ini kan 3 alfa. Ini alfa tambah beta. Ya kali 3 saja ya. Ini kalau dikali 3 kan 3 kali alfa tambah beta. Sama saja. 3 alfa tambah 3 beta. Nah sekarang, bukan cuma di situ masalahnya. Ada di sini ya. Ini persamaan kuadratnya dalam bentuk GX. Nah, maka ini kita selesaikan dulu. Oke. Lihat ini yang kita akan gunakan ya. Konsep yang kalian pelajari di SMP. Ini kita pakai. Kita hapus dulu ya. Biar kita bisa coret yang sana. Oke. Nah, kita sederhanakan dulu yang ini. GX-nya 3X kurang 1. Masukin ke sini. Oke. Berarti ini keluar jadi apa? 3X kurang 1 pangkat 2. Karena pangkatnya di luar ya. Pangkatnya di luar. Kurang 4 kali GX. GX-nya masuk sini. Nah, 3X kurang 1. Sama dengan 3. Kalian tinggal jabarkan yang ini. Ini jabarkan jadinya, kalau diuraikan, 3x pangkat 2, 9x kuadrat. 3x kali negatif 1, negatif 3x kali 2, negatif 6x. Negatif 1 pangkat 2, positif 1. Ini kali ke dalam ya, negatif 4 kali 3x, negatif 12x. Negatif 4 dikali negatif 1, positif 4. Yang ini bawa ke kiri. Kurangi 3 sama dengan 0. Kita sudah ketemu bentuk persamaan kuadratnya, tinggal disederhanakan. 9x kuadrat, negatif 6 kurang negatif 12, negatif 6 kurang 12, negatif 18x. 1 tambah 4, 5. 5 kurang 3, 2. Nah, kita tinggal cari 3 alfa tambah 3 beta. Ya, alfa tambah beta sama dengan negatif B per A. Ingat ya, ini A-nya, yang ini B-nya. Berarti negatif dari negatif 18 per 9. 18 bagi 9, 2. Ini positif, berarti positif 2. 3 alfa, 3 beta, berarti 3 kali alfa tambah beta. Alfa tambah betanya 2. Berarti ini ganti 2, 3 kali 2. Sama dengan 6. 6 dengan 7. Nah, besaran 7 ya, berarti ini lebih kecil. Kalau gitu jawabannya adalah beta. Wah, sayang sekali ya. Waktunya sudah habis, padahal kita masih punya beberapa soal ya. Oke, ini yang terakhir di sesi ini ya, siswa sekalian. Semoga kalian bisa paham ya materi-materi yang sudah kita uraikan. Tadi ada beberapa, mulai dari perbandingan, ada matriks, ada statistik. Lalu kita sampai ke sini tadi di fungsi. Jadi ada 4 topik yang sempat kita bahas kali ini. Untuk tipe soal pengetahuan kuantitatif membandingkan 2 kuantitas. Oke, generasi smart, semoga ini bermanfaat ya. Kalian bisa pahami dan kalian bisa jadikan bahan untuk mengerjakan ya soal-soal yang lainnya. Silakan dicoba tipe-tipe soal seperti ini. Jangan khawatir ya, konsep-konsep dasarnya yang kalian sudah pelajari di SMP, SMA bisa dipakai untuk menyelesaikan soal-soalnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih ya. Salam, kita ketemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Dengan saya Asmar Rahmat. Tetap semangat ya. Generasi smart berkarakter cerdas.